بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى إلا من يأبى يا رسول الله من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى صدق الله العظيم وصدق رسول الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah masih beri kesempatan, beri kekuatan kepada kita untuk duduk bersama-sama di tempat yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala, yaitu di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama beritahu pada kita, apabila Allah Subhanahu wa taala sayang pada hambanya, maka hambanya ini akan disibukkan dengan perkara-perkara agama. Tapi manakala ini Allah Subhanahu wa taala murka pada hambanya, maka hambanya ini akan disibukkan dengan perkara-perkara dunia, sehingga ia lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mampunya kita melangkahkan kaki kita ke masjid ini adalah semata-mata daripada kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena rumah kita yang dekat dengan masjid, bukan karena tubuh kita yang masih kuat, atau bukan karena kesempatan yang ada, bukan. Ini semua adalah hidayah dan kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selepas daripada salat maghrib berjamaah, maka kita lanjut dengan pengajian rutin malam Senin, yang mana dikatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang memudahkan langkah kakinya menuju majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan langkah kakinya menuju surga. Jadi gampang Pak, masuk surga itu gampang. Kaki kiri injak nafsu, kaki kanan masuk surga. Tapi yang beratnya menahan, melawan nafsunya ini. Maka apabila manusia ini mampu mengatur, mampu daripada menahan hawa nafsunya atau mengarahkan hawa nafsunya ini, maka nilai manusia ini akan lebih tinggi daripada malaikat. Tapi manakala ini manusia hidupnya hanya mengikuti hawa nafsu, maka nilainya ini akan lebih rendah daripada binatang. Maka hadirin yang mulia, kita manusia ini dikatakan sebagai asraful makhluk, asraful makhluk yang paling sempurna. Laqad kana fi ahsani taqwim. Jadi tersebaik penciptaan ini adalah manusia. Maka hadirin yang mulia, kita hidup di dunia ini adalah perwakilan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita ini hidup di dunia sementara ini hidupnya bahagia, dan akhirat yang selama-lamanya ini hidupnya pun bahagia. Maka hadirin yang mulia, kita harus sadari Pak, bahwa maksud hidup kita di dunia ini untuk apa dan mau kemana, gitu kan? Jadi alam-alam yang lalu ini sudah kita lalui. Dahulu kita ada di alam ruh, kita sudah lewati
lalu masuk daripada alam rahim ibu kita 9 bulan 10 hari itu pun sudah lewat. Nah, sekarang Allah ini sudah menguji kita, Pak. Sedang kita diuji oleh Allah di alam dunia. Alam dunia juga sementara, Pak. Bahkan Nabi SAW bersabda, umatku tidak akan umurnya ini tidak akan lebih daripada 60-70 tahun. Yang ada bonus sedikit, Pak. Maka yang udah 60-70 tahun ini harus lebih getol ke masjidnya. Bukan berarti yang muda juga ke masjid, enggak. Tapi diprioritaskan, Pak. Jangan sampai subuh karena apa dingin pakai jaket, Pak, berangkat ke masjid, pakai sepeda, pakai motor. Dulu kita kan kerja dunia, hujan, angin, petir, badai, berangkat, Pak. Masya Allah. Sekarang ke masjid, Pak, jalannya udah terang, masjid udah enak nih, fasilitas, maka kita harus makmurkan. Jangan sampai laki-laki sholat di rumah. Kalau laki-laki sholat di rumah ini pasti jadi laki-laki yang solehah. Masya Allah. Iya, Pak. Kecuali ada ujur sa'i, Pak. Masya Allah. Ya, kita ini bicara masalah fadilah ya. Jadi kan sudah tahu dari dulu. Nah, sholat laki-laki ini berjamaah di masjid di awal waktu di tempat azan dikumandangkan. Kecuali ada ujur, sakit atau ketakutan. Kalau zaman dahulu mungkin ada ketakutan, binatang-binatang buas di padang pasir, takut. Tapi kita sekarang sudah enak, Pak. Kalau kita sholat di rumah, nanti masjidnya kosong. Banyak negara-negara dahulu yang Islam ini maju berkembang pesat, tapi tidak ada dibuat sholat berjamaah di masjid, tidak ada pikir, tidak ada regenerasi, maka yang ini masjid tadinya ramai jadi museum. Nah, kita di masjid ini alhamdulillah komplit, Pak, dari anak-anak sampai orang tua. Cuma tinggal diarahkan supaya ibadah ini terarah. Jangan sampai anak kecil, masih kecil, belum punya ke masjid, dijurung-jurung ke masjid. Udah gede, dijurung-jurung ke pabrik. Jangan terbalik. Dari kecil bawa kita anak ke masjid nggak apa-apa, yang penting jangan ganggu. Diajarkan wudunya, diajarkan daripada adab-adabnya. Jangan sampai dia bawa ke masjid tapi mengganggu. Ini bahaya. Jadi anakku kalau di bawah umur 5 tahun bagus di rumah sama ibunya. Kan ibunya juga sholat di rumah, ajarkan. Nah, kalau udah SD, udah disunat, baru bawa ke masjid. Dan itu pun harus kita sampaikan ke anak, di masjid tidak boleh bercanda, belajar. Supaya nanti sudah dewasa nih terbiasa. Ketika ajak berkumandang, ketika main, anak ini lari ke masjid. Masya Allah. Kenapa? Karena anak ini tabungan kita, Pak. Kita orang tua nih bakal meninggal. Maka apa yang akan menolong kita di akhirat nanti? Dalam kubur, Masya Allah, Pak. Alam kubur ini 2 kali 1 meter. Kita di rumah aja mati lampu, Pak, sendiri. Nggak sendiri, bukan ada istri, ada anak. Mati lampunya gelap gulita, Pak. Kerepotan kan? Sibuk. Wah, listrik mati. Kontak Pak Ade. Ya gitu. Sibuk, mati lampu. Itu baru di dunia, Pak. Nah, kita bisa nyalain lilin, korek apa, senter. Tapi dalam kubur, kalau sudah mati, tidak bawa amalan, Masya Allah, ini kerepotan. Makanya ini masih ada kesempatan. Dunia ini emang sementara, tapi akibatnya untuk kehidupan yang selama-lamanya. Memang ujiannya seperti itu. Alhamdulillah kita ini sudah kurang lebih 1400 tahun yang lalu ditinggalkan oleh Nabi dan para sahabat. Kita ini masih bisa amalkan agama. Maka ketika Nabi SAW membuat majelis dengan para sahabat, maka Nabi sampaikan, wahai sahabatku, aku rindu kepada saudara-saudaraku. Masya Allah. Maka sahabat heran, wahai Rasulullah, kami
ini sahabat engkau. Lalu siapa saudara-saudara engkau? Maka Nabi SAW bersabda, sahabat-sahabat, saudara-saudaraku adalah orang yang tidak pernah melihat aku, tapi mereka masih mengamalkan amalan-amalanku. Masya Allah. Kita ini sudah diceritakan sejak zaman Nabi. Bahkan dikatakan kalau orang amal agama masih kuat, amalkan wajib dan sunnah, maka ini termasuk orang-orang yang beruntung. Sampai Nabi sabdakan 7 kali beruntungnya. Maka yang mulia, kita manfaatkan untuk kita, selain kita kerja dunia, kerja agama dan kerja akhirat pun kita tunaikan supaya dua-duanya jalan, kan gitu. Kita ini hidup di dunia, perlu dunia untuk makan, untuk kendaraan, untuk pendidikan, untuk pakaian. Nah, ini kita harus jalankan karena kita hidup di dunia. Rezeki Allah ini bisa datang tanpa asbab, dengan asbab, bahkan bertentangan dengan asbab. Nah, kita ini imannya iman lemah, iman suasana. Kita masih rezeki ini dengan datangnya daripada asbab. Pergi ke PT, pergi ke ladang, ke sawah. Nah, ini dengan asbab. Tapi di situ, nah, kita jangan lupa kewajiban kita minimal sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Kenapa? Ini untuk kemudahan hidup kita, Pak. Nabi SAW sampaikan ada 5 keuntungan bagi orang yang mampu menjaga sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Pertama, akan dihilangkan kesempitan hidupnya. Rezeki saeutik mahi loba nyesa. Ini ada keberkahan. Buat anak sekolah ada, buat bayar rumah ada, cicilan motor ada, buat makan sehari-hari ada. Nah, ini rezeki berkah, Pak. Orang bisa menjaga sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Kedua, diringankan daripada siksa kubur. Yang tadi kita ceritakan, jadi kubur ini 2 kali 1 meter. Masya Allah. Rumah kita ini besar ya, Pak Marianto berapa kali berapa rumahnya? Kubur ini kecil 2 kali 1, tapi ini lubangnya kecil. Kalau kita bawa amal-amal agama, amal-amal soleh, maka luasnya akan meluas kubur ini sejauh mata memandang. Allah SWT akan tiupan daripada angin-angin surga, sehingga penduduk kubur ini akan tertidur sampai nanti menjelang hari kiamat. Maka ulama katakan orang soleh di dalam kubur ini tidurnya seperti tidur pengantin baru. Masya Allah. Orang tahu tidur pengantin baru ini gak kerasa, Pak, ya kan? Baru juga kalanya masih muda ya kan gitu. Ini tidurnya orang soleh dalam kubur ini seperti tidurnya pengantin baru, atau diibaratkan seperti 2 rakaat sholat. Tapi sebaliknya, kalau kita dunia kadang gak pernah sholat, diajak sholat kadang susah, diingetin kadang ngelawan gitu kan. Ada majelis kita kadang susah untuk maksakin. Nanti di alam kubur ini akan menyempit, Pak. Masya Allah, kubur ini akan menyempit sehingga tulang rusuk kita ini akan bersilangan. Masya Allah. Dikisahkan 7 langkah manusia, orang-orang yang sudah menghantar mayat ke kubur ini, maka setelah berangkat ini Allah sudah mulai daripada penghisaban di alam kubur. Maka tulang rusuk ini akan bersilangan. Allah akan kirimkan daripada ular bernama Sujakul Akrob. Masya Allah. Yang kukunya aja, Pak, ular ini panjangnya sehari perjalanan. Masya Allah. Dapat kita bayangkan sehari perjalanan ini dari Kerawang kemana? Ini panjang kukunya, Pak, ular ini, apalagi badannya. Maka ular ini ditugaskan oleh Allah untuk memukul orang yang enggak mau sholat, sedalam 30 hasta. Masya Allah. Dipukul, dibangkitkan lagi, dipukul, dibangkitkan lagi. Ini belum di neraka, Pak, baru dalam kubur. Nah, maka kita harus benar-benar ini menjaga perintah ibadah sholat. Kalau kita nggak bisa caranya, tanyain, Pak. Kita di Peru ini banyak ustaz-ustaz atau belajar buku sedikit-sedikit. Kalau nggak
bisa tanya sama ustaz, jangan kita diam saja. Untuk perkara dunia aja kita nanya-nanya Pak, gitu kan? Mau jadi petani yang sukses gimana nih? Nanyain sama petani yang sukses. Mau DO yang sukses gimana nih? Nanyain sama orang yang sukses. Begitu pun dengan agama. Kalau ingin amal agama, kita tidak bisa tanyakan sama ahli. Itu Pak, keuntungan bisa menjaga sholat berjamaah di masjid. Yang ketiga, akan diberi catatan amal dengan tangan kanan. Nah, jadi nanti kita setiap orang ini bagikan rapot Pak, seperti kita dahulu sekolah. Nah, rapot catatan amal kita sama di dunia ini, ada yang dikasihkan dengan tangan kanan, ada yang tangan kiri, ada yang dikasihkan lewat punggungnya. Nah, kalau orang buat bisa menjaga sholat lima waktu berjamaah di masjid, maka ia akan diberi catatan amal dengan tangan kanan. Yang keempat, akan melewati sirat secepat kilat. Dan kelima, akan masuk surga tanpa hisab. Nah, ini Pak, keuntungan kalau kita mampu menjaga sholat lima waktu berjamaah di masjid. Apalagi sholat subuh. Nah, subuh dan isya ini Masya Allah pahalanya lebih besar. Jadi jangankan sholat fardunya, sholat sunnah rakaat 2 rakaat sebelum subuh ini lebih baik daripada mendapatkan dunia beserta isinya. Masya Allah. Kita hari ini kalau dikasih sama Pak DKM, ayo sholat subuh dikasih 100.000 nih, bisa roh. Masya Allah. Pada semangat Pak. Ini bukan 100.000 tapi dunia beserta isinya. Cuman Allah tidak tampakkan Pak. Kalau Allah tampakkan, mau kewadahan, mau bisa mawana Pak. Nah, Masya Allah. Ini daripada keuntungan, apalagi sholat subuhnya. Kalau kita buat sholat baru subuh berjamaah di masjid, maka ini lebih baik daripada ibadah semalam suntuk. Jadi dahulu ada kisah sahabat ketika zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika jadi khalifah, maka Sayyidina Umar ini menjadi imam sholat subuh. Nah, ketika lihat setelah sholat subuh ini, maka nengok ke belakang. Nah, jadi maksud sholat nengok ke belakang itu untuk lihat siapa nih teman-teman yang nggak sholat. Maka ada salah seorang sahabat namanya Sulaiman bin Abi Hasman. Maka Sulaiman ini nggak ada sholat di masjid. Setelah itu sholat, maka Sayyidina Umar ini datang ke rumahnya. Maka didapati ibunya. Lalu Umar bin Khattab bertanya kepada ibunya, wahai ibu, kemana Sulaiman? Aku tidak lihat Sulaiman sholat subuh berjamaah di masjid. Maka ibunya katakan, wahai Amirul Mukminin, semalam Sulaiman ini sholat sunnah, sehingga waktu subuh datang dia ketiduran. Masya Allah. Ini malam ini bukan dipakai sia-sia, pakai ibadah, sholat, baca bulan zikir sehingga subuh ini ketiduran. Maka Sayyidina Umar katakan, wahai ibu, sampaikan kepada Sulaiman, aku lebih suka orang yang sholat subuh berjamaah di masjid daripada ibadah semalam suntuk. Nah, ini Pak, keuntungan sholat subuh ini masa, walaupun cuma sebentar, 2 rakaat, paling 5 menit Pak, tapi emang ujiannya besar. Ingin pahala besar, ujiannya pun besar. Nah, yang kedua, sholat itu sholat isya. Jangan sampai sholat isya ini ditinggalkan. Kenapa? Karena kalau zaman Nabi ini, orang-orang munafik ini, mereka ini tidak sholat subuh dan isya. Karena gelap dahulu Pak, tidak ketahuan. Maka kalau hari ini orang tahu keuntungan sholat isya berjamaah, maka orang ini akan mendatangi masjid sampai merangkak pun mereka akan datang. Maka Bapak yang mulia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ini sholat berjamaah di masjid. Maka selain itu kita pun sebagai makhluk sosial, kita harus ada kewajiban mengajak minimal ke keluarga kita, ke anak yang sudah dewasa, yang sudah balik, kita tanggung jawab kita Pak. Ke anak-anak yang sudah mulai 7 tahun kita ingatkan, yang sudah 10 tahun tidak mau sholat kita
pukul di tempat yang sudah disarankan oleh Nabi SAW. Supaya apa Pak? Supaya keluarga kita ini menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Supaya suasana hidup agama di rumah kita Pak. Jadi jangan sampai di rumah ini hidup suasana bioskop, TV nyala terus 24 jam, Masya Allah. Hidup suasana hotel, tidur. Hidup suasana restoran, makan terus. Nah, tapi bagaimana suasana agama kita bawa ke rumah kita? Maka Nabi SAW sering sampaikan, baiti jannati, rumahku adalah surga. Kenapa? Karena ada hidup suasana agama Pak. Kita musyawarah di rumah, ngobrol sama keluarga. Jadi jangan sampai kita nih di luar uplek gitu kan, ngobrol sama teman, ngopi berjam-jam kuat, tapi ngobrol sama keluarga, kita musyawarah jarang. Jadi nanti ada miskomunikasi. Karena kenapa? Bagaimanapun anak istri kita nih tanggung jawab daripada kita. Kalau istri nggak sholat, anak nggak sholat, itu dosanya semua kalau kita Pak. Masya Allah. Jangan sampai salah wae, ke rumah capek, digawe, nanti di akhirat disalahkan di wae, salah wae. Jangan sampai seperti itu Pak. Masya Allah. Kita harus jadi orang yang bahagia di dunia, bahagia di akhirat, bahagia. Maka kuncinya apa? Ya, kuncinya agama. Maka sebelum keluarga kita amalkan, maka kita harus luangkan waktu Pak untuk belajar agama ini. Minimal 10% dalam kehidupan kita. Maka dahulu Nabi SAW pernah buat ibadah majelis dengan para sahabat. Maka kalau sahabat amal agama kurang daripada 100%, maka sahabat ini akan celaka. Jadi sahabat ini nggak boleh berkurang, Pak, amal agama harus full 100%. Tapi Nabi sampaikan nanti ada umat akhir zaman, mereka amalkan agama hanya 10%, maka mereka akan bahagia. 10% Pak, kita hitung dalam waktu kita sehari 24 jam. 10% ini kita bulatkan 2,5 jam. Nah, kita manfaatkan sehari Pak 2,5 jam untuk agama. Kita di luar itu tidak bicara pada dunia. Nah, kita khususkan waktu 2,5 jam ini untuk agama. Dalam sehari, dalam sebulan kita sisihkan waktu 3 hari belajar, berokobah, bertahap. Maka hadirin yang mulia, kalau ini usaha kita buat, maka 6 tahun ini agamanya akan wujud dalam diri kita, sehingga akan muncul semangat untuk amal-amal agama. Kawan yang mulia,